Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Di video kali ini saya akan kembali membahas 5 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pada soal nomor 1 ada soal pecahan nih. Silakan kalian coba dulu ya. Sudah? Oke. Untuk mengerjakan soal yang pertama ini, kita balik posisinya menjadi bentuk perkalian ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 8/5 dikali dengan 25/8 dikali dengan 25/1. Kita balik menjadi 1/25. Karena ini adalah perkalian, berarti masing-masing bisa langsung kita coret ya teman-teman. 8-nya kita coret, 25-nya juga kita coret, sehingga sisanya tinggal 1/5. 1/5 ini selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk desimal ya, supaya mudah. Kita kasih saja angka 0 di belakang angka 1 seperti ini. 10 dibagi 5 kan 2, berarti jawabannya adalah 0,2. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang nomor 2 dan nomor 3 ada soal analogi nih. Silahkan kalian coba dulu ya. Sudah? Oke. Untuk mengerjakannya, kita cari kata penghubungnya dulu. Sapu, bersih. Untuk soal ini, kita bisa menambahkan kata disapu supaya bersih. Jadi kita tambahkan kata di dan supaya. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga pada opsi jawabannya ya, yang A. Jika kita tambahkan kata dimakan supaya kenyang, cocok enggak? Enggak kan? Berarti yang A jelas salah ya. Terus yang B, dihaus supaya minum. Ini juga tidak cocok. Terus yang C, dijemur supaya kering. Ini cocok ya teman-teman. Untuk yang C, kita simpan dulu. Terus yang D, dimandi supaya bersih. Ini juga tidak cocok. Terus yang E, diolahraga supaya sehat. Ini juga tidak cocok. Jadi untuk opsi A sampai E yang cocok dengan pola soalnya itu yang bagian C ya teman-teman, yaitu dijemur supaya kering. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga nih, masih dengan soal analogi. Koalisi, aliansi. Hubungan antara kedua kata ini adalah sinonim ya teman-teman, atau persamaan kata. Koalisi itu sama artinya dengan aliansi. Apa itu aliansi? Aliansi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Nah, itulah yang dimaksud dengan aliansi. Nah, berarti di sini kita juga disuruh untuk mencari sinonim dari kata oposisi. Apakah oposisi itu sama artinya dengan federasi? Tidak ya teman-teman, federasi itu sama artinya dengan koalisi atau aliansi. Berarti yang A jelas salah ya. Terus, apakah oposisi itu sama artinya dengan negatif? Tidak ya teman-teman. Apakah oposisi itu sama artinya dengan asosiasi? Bukan juga. Asosiasi ini artinya sama seperti kayak koalisi ataupun aliansi. Berarti yang C juga salah. Apakah oposisi itu musuh? Bisa jadi, tapi kurang tepat ya teman-teman. Terus, apakah oposisi itu bertentangan? Ya, benar. Oposisi itu artinya adalah bertentangan. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata oposisi itu artinya adalah partai penentang di Dewan Perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang berkuasa. Jadi, dapat kita artikan bahwa oposisi itu artinya adalah bertentangan. Sekarang saya mau tanya nih, apakah partai oposisi itu musuh atau lawan atau yang sifatnya negatif? Bukan ya teman-teman, partai oposisi itu bukanlah musuh atau lawan, apalagi yang sifatnya negatif itu bukan. Oposisi itu bukan lawan dari koalisi, jadi oposisi itu sifatnya adalah penyeimbang atau pengontrol dari suatu sistem pemerintahan supaya tidak bertindak secara otoriter. Jadi sebenarnya tujuan dari partai yang berkoalisi dan partai yang beroposisi itu sama, yaitu sama-sama ingin memajukan negaranya. Tapi mungkin caranya atau kebijakannya saja yang berbeda. Jadi jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya koalisi dan oposisi antar partai ya, oke? Duh, malah bahas politik ini. Udah, kita lanjut ke soal yang nomor 4 aja. Pada soal yang keempat ada soal eksponen nih. Silahkan kalian coba dulu ya. Gimana? Sudah ya? Oke.
Nah, jika kalian bertemu dengan soal eksponen yang mempunyai bilangan pokok yang sama tapi pangkatnya berbeda seperti ini, maka kalian cukup meletakkan bilangan dengan pangkat terkecil di luar kurung ya teman-teman. 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 3 kan lebih kecil 2 pangkat 3 kan, berarti kita tulis saja 2 pangkat 3 dalam kurung. Pangkat 5 dikurangi pangkat 3, itu hasilnya adalah pangkat 2, berarti kita tulis saja 2 pangkat 2 dikurangi dengan pangkat 3 dikurangi pangkat 3, hasilnya adalah pangkat 0, berarti ini kita kurangi dengan 2 pangkat 0. Ditambah dengan 12 dibagi dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi, sama dengan 2 pangkat 3 dalam kurung 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikurangi dengan 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Ditambah 12 dibagi dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Ditambah dengan, nah untuk angka 12 ini kita ubah bentuknya menjadi 4 dikali 3 ya, supaya apa? Supaya nantinya bisa kita coret dengan bilangan penyebutnya ini. Kita tulis saja 4 dikali 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi, sama dengan, nah untuk bagian pembilangnya ini kita pakai saja sifat distributif ya, yaitu angka yang sama kita letakkan di luar kurung, sehingga kita tulis saja 3 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 4. Seperti ini ya teman-teman. Terus dibagi dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Nah ini kan sama kan teman-teman, berarti bisa langsung kita coret ya. Ini kita coret dan ini kita coret, sehingga sisanya tinggal 3. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Gimana? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang ke-5. Nah, pada soal yang terakhir ada soal silogisme nih. Silakan kalian coba dulu ya. Sudah? Oke. Semua anggota legislatif adalah orang yang berambisi. Sebagian orang yang berambisi adalah orang yang tidak tulus. Semua orang yang tidak tulus tidak disukai oleh masyarakat. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik. Oke, untuk mengerjakannya kita misalkan dulu ya. Semua anggota legislatif, ini kita misalkan saja sebagai P, adalah orang yang berambisi. Ini kita misalkan sebagai V. Sebagian orang yang berambisi, nah ini kan sama kan teman-teman, berarti ini juga kita misalkan saja sebagai V. Adalah orang yang tidak tulus. Karena tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain, berarti ini kita misalkan saja sebagai R. Semua orang yang tidak tulus, nah ini kan sama lagi kan dengan yang R, berarti ini juga kita misalkan saja sebagai R. Tidak disukai oleh masyarakat. Nah, karena tidak ada kesamaan dengan variabel lain, ini kita misalkan saja sebagai S ya teman-teman. Nah, jika ada pernyataan jika P maka Q, dan di bawahnya ada pernyataan jika Q maka R, dan di bawahnya lagi ada pernyataan jika R maka S, maka kita cukup mencoret variabel yang sama. Q-nya masing-masing bisa kita coret dan R-nya masing-masing bisa kita coret. Sehingga kesimpulannya nanti adalah jika P maka S. Karena di sini ada kata sebagian, berarti nanti kesimpulannya adalah sebagian juga ya. Sehingga kesimpulannya adalah sebagian anggota legislatif tidak disukai oleh masyarakat. Ayo kita cari jawabannya. Sebagian, apakah yang D? Bukan ya teman-teman, di sini ada kata calon. Yang kita bahas itu adalah anggota legislatif, bukan calon anggota legislatif. Beda loh ya. Berarti untuk yang opsi D bukan ya teman-teman, ini jelas salah. Sekarang mari kita lihat yang opsi E nih. Kata ada dan sebagian itu artinya sama ya. Sekarang kita pakai logika aja deh. Jika sebagian anggota legislatif tidak disukai masyarakat, berarti yang sebagian lagi pasti disukai oleh masyarakat kan? Berarti kan tetap ada kan yang disukai oleh masyarakat, ya kan teman-teman? Sehingga untuk yang nomor 5 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E, yaitu ada anggota legislatif yang disukai oleh masyarakat. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.